wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiatul Ainiyah dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faiz Mubarak dari kelompok 1. Konsep fitur tipe sistem pendukung keputusan. Keputusan ialah penentuan suatu opsi dari sejumlah opsi pemecah permasalahan guna memecahkan permasalahan itu sendiri. Fitur sistem pendukung keputusan yaitu 1. Manajemen data, 2. Manajemen mode kombinasi beberapa model kualitatif, 3. Communication, penggunaan bisa melakukan komunikasi terhadap sistem pendukung keputusan dan mengeluarkan perintah pada subsistem ini. 4. Knowledge manajemen opsional. Tipe-tipe sistem pendukung keputusan yaitu keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, keputusan tidak terstruktur. Tahapan-tahapan pengembangan sistem pendukung keputusan. 1. Tahap pradesain, 2. Tahap desain, 3. Tahap konstruksi, 4. Tahap implementasi, 5. Tahapan pemeliharaan dan dokumentasi, 6. Tahap adaptasi. Fungsi sistem pengambilan. Fungsi sistem pengambilan keputusan yaitu 1. Mempermudah pendukung keputusan administrasi ketika berhadapan dengan kendala semi terstruktur. 2. Tingkat dukungan manajer yang berbeda. 3. Kelompok pendukung dan pengembalian keputusan individu. Manfaat sistem pendukung keputusan yaitu 1. Tampilan dan pembelajaran baru. 2. Sebagai moderator komunikasi. 3. Meningkatkan manajemen dan kinerja. 4. Yaitu hemat biaya dan sumber daya manusia. Nomor 5. Tingkatkan produktivitas analitik. Selanjutnya ya Allah. Sistem informasi berbasis komputer. Manfaat penggunaan sistem informasi berbasis komputer yaitu 1. Time saving yaitu menghemat waktu, 2. Cost saving yaitu menghemat biaya, 3. Effectiveness yaitu meningkatkan efektivitas. Sentralisasi sistem informasi. Keuntungan sentralisasi yaitu 1. Mempermudah pembagian tanggung jawab, 2. Seluruh data yang terkait disimpan bersamaan, 3. Yaitu mengurangi duplikasi serta meningkatkan keamanan. Kekurangan sentralisasi yaitu biaya awal yang tinggi, potensi masalah kinerja dan latensi. Yang ketiga, tidak cocok untuk skala besar. Sistem informasi desentralisasi yaitu keuntungan desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Yang kedua, mempercepat pengembalian keputusan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan biaya administrasi setiap divisi atau departemen. Kekurangan desentralisasi yaitu kurangnya keseragaman prosedur secara konsisten pada departemen. Yang kedua, kurangnya proses analisis serta kontrol informasi. Yang ketiga, kurangnya konsisten atau keseragaman. Komponen teknologi pendukung yaitu sensor, kecerdasan buatan, koneksi jaringan, dan perangkat mikro. Contoh penerapan LOT yaitu transportasi, smart city, kesehatan, dan energi. Yang terakhir yaitu manfaat LOT yaitu efisien, monitor kegiatan secara praktis, dan koneksi lebih mudah. Teknologi sistem informasi dan konsep sistem pakar. 1. Menjelaskan perkembangan hardware dan software. 2. Menjelaskan network dan internet. 3. Menjelaskan data warehouse. 4. Menjelaskan arsitektur sistem.
Itu sistem pakar. 5. Menjelaskan interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan. Hardware dibagi menjadi 3. 1. Prosesor. 2. Memori. 3. Perangkat input output. Beberapa fungsi dari prosesor: A. Menjalankan proses pengolahan informasi. B. Mengintegrasikan kerja seluruh komponen internal komputer agar dapat berjalan dengan baik. C. Menjaga agar tiap-tiap komponen komputer tidak terjadi overlapping tugas. D. Mengendalikan performa kecepatan prosesor komputer. E. Menangani perhitungan algoritma dalam instruksi yang diberikan. F. Menjaga kualitas dan stabilitas tiap komponen yang bekerja. Perangkat input dan output ada 2. PC, terminal. Perangkat input: keyboard, mouse, scanning, image, optical corrector, regionation, barcode, touchscreen, voice, sensor, kamera, mikrofon. Perangkat output: printer, eraser, inkjet, voice, graphics, monitor, speaker, LCD proyektor. Software berdasarkan pembayaran. Perangkat lunak digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Full berbayar software, 3. Demo, 3. freeware. Sedangkan berdasarkan hak ciptanya, perangkat lunak digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Copyright, 2. Copyleft atau open source. Secara umum, perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 2 macam: sistem software dan aplikasi software. Network internet dan mainframe network. ISP, internet service provider internet. Data warehouse definisikan sebagai sekumpulan data yang terintegrasi dari database khusus yang digunakan sebagai sumber daya berbagai sistem informasi yang berada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Data diambil dari sistem informasi, database, dan file yang ada. B. Data diintegrasi dan diubah sebelum disimpan di gudang data. Data warehouse adalah data read-only yang dibuat untuk mengambil keputusan, artinya pengguna mengakses gudang dan melalui alat atau aplikasi front-end. Komponen utama dari data host: 1. Operational data. Sound merupakan sumber daya yang diambil dari data operasional yang dijalankan di database awal. 2. Operational data host merupakan tempat untuk menyimpan data operasional yang sedang berjalan dan data yang terintegrasi yang akan digunakan untuk dianalisis. 3. Load manager. Komponen front-end berfungsi untuk menunjukkan semua operasi yang terkait dengan data yang diintegrasi dan dimuat dalam warehouse. 4. Warehouse manager berfungsi menampilkan semua operasi yang terkait dengan pengelolaan data pada warehouse. 5. Queue manager. Komponen backend berfungsi menampilkan semua operasi yang terkait dengan manajemen dan queue pengguna. 6. Detail data leak and high summary data. 7. Aktif baku data sebagai tempat penyimpan arsip dan baku data, deploy dan summary data. 8. Add and user asset talk. Arsitektur sistem pakar. Pakar definisikan sebagai seorang yang memiliki pendapat, pengalaman, metode, dan kemampuan untuk memakai masalah tertentu. 2. Cloud
Eger Prakayasa, sistem didefinisikan sebagai seorang yang membantu pakar untuk menafsir dan mengintegrasikan jawaban pakar atas pertanyaan, menjelaskan persamaan, menyarankan contoh, dan menjelaskan kesulitan konseptual. Pengguna didefinisikan sebagai seorang yang tidak berpegang laman yang menggunakan sistem pakar. Interaksi manusia komputer. You don't even know my name,